Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marciano Poli, NIM 22002 Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas metode penelitian dan karya tulis ilmiah saya dengan judul Analisis Penyebab Bearing Aspuri Cepat Aus ditinjau dari sistem pelumasan gearbox CVT Honda Beat. Kita masuk pada latar belakang. Ya, yang pertama itu dalam perkembangan industri dan teknologi, peran bantalan atau bearing itu menjadi sangat penting dalam komponen pengaplikasian pada mesin dan peralatan. Bantalan penggerak berfungsi juga mengurangi gesekan dua permukaan dan mendukung beban. Kemudian kinerja bantalan memiliki dampak langsung terhadap efisiensi, keandalan, dan umur pakai suatu mesin atau peralatan. Dalam ilmu mekanika, bearing adalah sebuah elemen mesin yang berfungsi untuk membatasi gerak relatif antara dua atau lebih komponen agar mesin selalu bergerak pada arah yang diinginkan. Bearing juga menjaga poros atau shaft agar selalu berputar pada sumbu porosnya. Bearing adalah sebuah elemen mesin yang berfungsi untuk membatasi gerak dua atau lebih komponen mesin agar selalu bergerak pada arah yang diinginkan. Biasanya bergerak angular atau linear. Bearing membantu dua komponen untuk berputar dengan sangat presisi. Untuk rumusan masalah, yaitu apa faktor penyebab bearing cepat aus ditinjau dari sistem pelumasan. Batasan masalah. Dikarenakan permasalahan yang ada sangat luas, maka dengan segala keterbatasan pengetahuan kita batasi. Penulis memberikan batasan setiap permasalahan hanya pada penyebab bearing tersebut cepat aus ditinjau dari sistem pelumasan saat mekanik melakukan pekerjaannya. Kita masuk pada landasan teori. Pertama itu gearbox adalah salah satu komponen utama dalam suatu motor yang juga biasa diistilahkan sistem sebagai pemindahan tenaga putar dari mesin melalui kopling. Lalu gearbox meneruskan tenaga tersebut ke roda belakang sehingga roda dapat berputar. Kita masuk pada komponen-komponen gearbox. Lebih tepatnya pada gearbox motor Honda Beat. Yang pertama di gambar sebelah kiri itu rumah atau case gearbox. Rumah atau case ini merupakan suatu komponen penting dalam gearbox karena rumah atau case ini merupakan tempat melekatnya bearing dan poros. Berfungsi juga untuk menampung oli sebagai pelumas dalam suatu sistem. Kemudian pada gambar yang kedua yaitu gigi rasio. Gigi rasio adalah angka yang menunjukkan tingkat ukuran besar kecilnya gigi-gigi pada gearbox. Gigi rasio ini menentukan laju yang dihasilkan dari kombinasi gigi pada gearbox. Tentunya pada masing-masing gigi ini memiliki tingkat-tingkat kecepatan. Gigi rasio juga berfungsi sebagai tempat penghubung suatu putaran yang berasal dari mesin menuju roda belakang. Jadi gigi rasio ini sangat penting dan ada pada semua kendaraan. Yang ketiga itu adalah bearing. Bearing bisa dibilang juga bantalan, merupakan suatu komponen yang penting agar poros atau gigi rasio dapat bergerak dan juga tidak memiliki gesekan yang berlebih dan juga menghasilkan putaran yang stabil. Kita masuk ke berikutnya di metode penelitian. Yang pertama itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun ini berdasarkan data, fakta, serta informasi yang pernah dilakukan selama melaksanakan pembukaan motor. Dari semua data, fakta, dan informasi tersebut, maka dijadikan bahan acuan dalam penyusunan karya ilmiah terapan ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara, metode studi pustaka, observasi, teknik analisa data. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sadar dalam penulisan kali ini masih banyak kesalahan. Jadi mohon dimaafkan atas kesalahan penulisan dan kesalahan kata
pada presentasi kali ini. Terima kasih.